Hai, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan embrio dan supremasi konstitusi dalam negara. Konstitusi merupakan dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum terbentuknya konstitusi secara formal, terlebih dahulu muncul embrio konstitusi yang menjadi cikal bakal lahirnya aturan dasar negara. Supremasi konstitusi kemudian hadir sebagai prinsip utama yang menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Apa itu embrio konstitusi? Embrio konstitusi adalah awal mula munculnya gagasan, pemikiran, dan kesadaran suatu bangsa untuk menyusun dasar negara serta aturan mengenai kekuasaan dan hak warga negara. Embrio ini menjadi pondasi historis dan filosofis terbentuknya konstitusi yang kelak menjadi pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan. Bentuk embrio konstitusi. Bentuk embrio konstitusi dapat berupa piagam, perjanjian, atau kesepakatan dasar antara kelompok masyarakat yang berisi nilai-nilai fundamental tentang pemerintahan. Dalam sejarah dunia, embrio konstitusi dapat dilihat dari lahirnya Magna Carta di Inggris tahun 1215 yang menjadi dasar pembatasan kekuasaan raja serta pengakuan terhadap hak rakyat. Contoh dari embrio konstitusi di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, embrio konstitusi dapat dilihat dari Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945 sebagai dasar penyusunan UUD 1945. Selain itu, pembentukan lembaga PPUPKI dan PPKI juga menjadi wujud nyata embrio konstitusi yang mencerminkan kesadaran bangsa untuk membangun sistem ketatanegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selanjutnya, peran embrio konstitusi. Peran embrio konstitusi adalah sebagai landasan awal yang berisi cita-cita luhur para pendiri bangsa, gagasan dasar tentang hak asasi manusia, dan semangat perjuangan kemerdekaan. Embrio konstitusi ini menjadi fondasi awal yang membimbing perumusan konstitusi definitif untuk mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Supremasi hukum konstitusi dalam negara. Supremasi hukum adalah prinsip di mana hukum ditempatkan sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara, sehingga semua orang dan institusi termasuk pemerintah tunduk dan harus mematuhi hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan stabilitas, serta memastikan bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan dilindungi oleh aturan hukum. Di Indonesia, konsep ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Tujuan supremasi konstitusi. Tujuan dari supremasi konstitusi adalah untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Prinsip ini juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum dan bukan atas dasar kekuasaan semata. Implementasi supremasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama, peran Mahkamah Konstitusi. Implementasi supremasi konstitusi diwujudkan melalui peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua, ketaatan lembaga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Setiap lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, wajib menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan prinsip supremasi konstitusi di mana semua kekuasaan negara dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi. Yang ketiga, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin berbagai hak dasar warga negara, seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak atas keadilan. Implementasi supremasi konstitusi tampak dari upaya negara menegakkan hak-hak tersebut melalui lembaga seperti Komnas HAM dan Peradilan HAM, sehingga setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi. Yang keempat, proses pembentukan dan perubahan peraturan yang sesuai konstitusi. Setiap pembentukan dan perubahan undang-undang harus melalui mekanisme yang diatur oleh konstitusi, yakni dengan persetujuan antara DPR dan Presiden. Prosedur ini memastikan bahwa semua produk hukum nasional lahir berdasarkan konstitusi dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa hubungan embrio dan supremasi konstitusi? Embrio konstitusi merupakan dasar awal yang melahirkan konstitusi formal, sedangkan supremasi konstitusi memastikan agar konstitusi yang telah lahir tersebut dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen negara. Dengan kata lain, embrio menjadi akar pembentukan, sedangkan supremasi menjadi pengawal keberlakuan konstitusi. Kemudian ada prinsip supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi didasarkan pada beberapa prinsip penting, yakni konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan bernegara. Adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah agar tidak absolut, jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara, serta keberadaan lembaga pengawas konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi yang berperan penting menjaga kemurnian konstitusi. Kemudian ada tantangan dalam menegakkan supremasi konstitusi. Dalam praktiknya, penegakan supremasi konstitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, serta intervensi politik dalam proses penegakan hukum menjadi hambatan serius bagi terwujudnya supremasi konstitusi yang ideal. Lalu ada upaya menegakkan supremasi konstitusi. Untuk memperkuat pelaksanaan supremasi konstitusi, maka dilakukannya penguatan lembaga peradilan agar independen, peningkatan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat, reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan negara. Lalu ada pula peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam menjaga dan menegakkan supremasi konstitusi. Lembaga ini berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Keberadaan MK menjadi simbol nyata pelaksanaan prinsip konstitualisme di Indonesia. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulan.